Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munadia Apriliani, NIM H051171507, akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Harga Saham Perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax dengan variabel dummy sebagai variabel eksogen. Dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman SSI MSI, pembimbing pertama Ibu Anissa SSI MSI, serta penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI dan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Saham merupakan salah satu alternatif investasi di pasar modal. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan, sehingga pemegang saham berhak atas dividen atau pembagian bagi hasil lainnya oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Investasi saham bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang diinvestasikan pada masa yang akan datang. Sebelum berinvestasi saham, perlu diketahui saham mana yang baik untuk diinvestasikan. Salah satu cara untuk mengetahui saham mana yang baik yaitu dengan melihat indeks harga saham, yang dimana indeks harga saham merupakan indikator pergerakan harga saham. Salah satu cara yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham ialah dengan peramalan. Peramalan adalah suatu teknik untuk memperkirakan nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data pada masa lampau maupun saat ini. Peramalan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnis karena dapat membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran dan perkiraan nilai-nilai harga yang akan terjadi di masa mendatang. Analisis runtun waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan analisis runtun waktu antara lain meramalkan kondisi di masa yang akan datang, mengetahui hubungan antar variabel, dan kepentingan kontrol, yaitu untuk mengetahui proses terkendali atau tidak. Peramalan data runtun waktu dapat dilakukan untuk model runtun waktu univariat dan multivariat. Model runtun waktu univariat adalah model yang hanya melibatkan satu variabel, sedangkan model runtun waktu univariat adalah model yang melibatkan lebih dari satu variabel secara bersama-sama. Salah satu model multivariat yang umum digunakan adalah Farima. Metode Farima merupakan pengembangan dari metode Arima pada runtun waktu univariat. Metode Farima dapat digunakan pada data stasioner maupun data tidak stasioner. Model Farima adalah suatu pemodelan runtun waktu multivariat yang melibatkan beberapa variabel pada periode-periode sebelumnya. Kelebihan metode Farima selain dapat melibatkan lebih dari satu variabel secara bersama-sama, juga dapat mengetahui hubungan antar variabel. Variabel pada model Farima hanya variabel endogen, namun dalam praktiknya, dalam analisis runtun waktu seringkali variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang ditentukan di luar model yang disebut variabel eksogen. Model Farimax merupakan kasus khusus dari model Farima dengan penambahan variabel eksogen ke dalam model yang melibatkan variabel endogen. Variabel eksogen dalam Farimax ditentukan di luar model dan sifatnya mempengaruhi variabel endogen dalam suatu model, sedangkan variabel endogen dalam model Farimax ditentukan di dalam model dan dapat dipengaruhi oleh variabel eksogen atau variabel endogen lainnya. Model Farimax juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan Farima dan Farimax diantaranya pada tahun 2018, Lucia dan Ambarwati menggunakan Farima untuk menganalisis data IHSG. Pada tahun 2019, Iqbal menggunakan Farima untuk menganalisis data volume pemakaian air bersih. Dan pada tahun 2019 juga, Rochaety dan kawan-kawan menggunakan Farima dan Farimax pada data kunjungan wisatawan mancanegara dan kedatangan penumpang internasional dengan variabel eksogen yaitu kurs dan inflasi dan PDRB. Pada tahun 2020, Ayudhya dan kawan-kawan menggunakan Farima untuk meramalkan indeks harga konsumen Kota Mataram. Pada penelitian sebelumnya tidak memperhatikan keberadaan outlier. Di beberapa kasus seringkali ditemukan adanya outlier. Keberadaan outlier dapat menyebabkan residual yang besar sehingga asumsi normal multivariat tidak terpenuhi. Pada tahun 2014, Suarsono dan Susilangdeum melakukan penelitian menggunakan metode VAR dan VARX dengan variabel eksogennya merupakan variabel dummy dari hasil deteksi outlier pada data. Namun setelah dideteksi outlier pada data, tidak terdapat outlier pada data sehingga
pemodelan fals tidak dilakukan. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan peramalan terhadap harga saham perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimana model peramalan harga saham perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan harga saham perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, memperoleh model peramalan untuk harga saham perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan harga saham perbankan di Indonesia menggunakan Farima dan Farimax. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, data saham yang digunakan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri dengan mengambil data harga saham penutupan harian mulai Februari sampai dengan 2020. Yang kedua, estimasi parameter yang digunakan adalah last square. Dan yang ketiga, banyaknya iterasi pada penelitian ini, sebanyak 3 iterasi untuk mendapatkan hasil data in control atau tidak terdapat outlier pada data. Dan yang terakhir, pemilihan kriteria model terbaik menggunakan root mean square error yang paling minimum. Bab 2, tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Yang pertama, analisis runtun waktu. Yang kedua, kestasioneran data. Yang ketiga, Farima. Yang keempat, diagram kontrol. Yang kelima, Farimax. Dan yang terakhir, pemilihan model terbaik. Bab 3, metode penelitian terdiri dari sumber data, variabel penelitian, metode penelitian, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari database Yahoo Finance. Data tersebut berupa data penutupan harga saham atau closing price dari 3 bank konvensional, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Data yang dipakai adalah data saham harian mulai Februari sampai dengan Desember 2020 yang berjumlah 220 sampel. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu training dan testing. Data training terdiri dari 201 data, yaitu periode Februari sampai dengan November 2020. Sedangkan data testing terdiri dari 19 data, yaitu periode Desember 2020. Selanjutnya, variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu Z1 yang merupakan data harga saham penutupan PT Bank Rakyat Indonesia, Z2 data harga saham penutupan PT Bank Negara Indonesia, dan Z3 data harga saham penutupan PT Bank Mandiri. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan melalui diagram alir. Memulai penelitian, kemudian menginput data training. Setelah menginput data, dilakukan pengujian stasioner terhadap data. Jika data tidak stasioner dalam rata-rata, maka dilakukan differencing. Jika data tidak stasioner dalam variance, maka dilakukan transformasi. Kemudian jika data telah stasioner, maka dilakukan pendeteksian outlier, apakah terdapat outlier pada data. Jika tidak, maka dimodelkan menggunakan Farima. Dilakukan peramalan menggunakan model Farima. Jika terdapat outlier pada data, dibuat variabel dummy dari hasil deteksi outlier, kemudian dilakukan peramalan menggunakan model Farimax. Untuk langkah-langkah model Farima dan Farimax dilakukan dengan langkah-langkah yang sama, yaitu pertama mengidentifikasi model, selanjutnya melakukan estimasi parameter dan uji signifikansi parameter, selanjutnya menguji kelayakan model, apakah residual telah memenuhi uji asumsi white noise dan normal multivariat, kemudian melakukan validasi data testing, selanjutnya memilih model terbaik dengan RMSE yang paling minimum, selanjutnya interpretasi hasil dan kesimpulan, maka penelitian selesai. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.